Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah di hadapan Tuhan di dalam persekutuan doa kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita luangkan waktu sejenak bersaat teduh sebelum kita beribadah di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 304, Kuserahkan hidupku karenamu. Kuserahkan hidupku agar kau ditebus, tertumpah darahku agar kau selamat terus. Kuserahkan hidupku karenamu, apakah balasanmu? Kuserahkan hidupku karenamu, apakah balasanmu? Kutinggalkan surga, tahtaku yang mulia, untuk dunia fana, untukmu yang hina. Semua ku tinggalkan karenamu, apakah balasanmu? Semua ku tinggalkan karenamu, apakah balasanmu? Dan aku menderita sengsara yang dahsyat, agar kau bebaslah dan hidupmu selamat. Semuanya ku tanggung karenamu, apakah balasanmu? Semuanya ku tanggung karenamu, apakah balasanmu? Ku bawa bagimu anugerah surgawi, keselamatan penuh, ampun serta kasih. Besar anugerahku bagimu, apakah balasanmu? Besar anugerahku bagimu, apakah balasanmu? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang maha baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kebaikan, pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Hingga malam hari ini kami masih beroleh kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bahkan kami bersyukur Bapa, di malam hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan, bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan doa kami. Bapa yang baik dalam sorga, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami, pujian, penyembahan kami, berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan kami yang melayani Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang menolong, memberkati dan memampukan kami.
Biarlah ibadah kami, awal hingga berakhirnya, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak datang beribadah ke hadapan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 282. Nyanyian pujian 282, Betapa Indah Jam Doa. Betapa indah jam doa, lepas beban dunia fana, menghadap hadirat Tuhan, isi kalbuku curahkan. Di waktu rawan dan gentar, ku rasa nyaman dan segar, berkuasa. Betapa indah jam doa, betapa indah jam doa, membawa nikmat bahagia. Betapa rindu hatiku menantikan saat itu, ku masuk terus tempat sepi, dan Bapa aku hampiri. Tentu ku lihat wajahnya, betapa indah jam doa, betapa indah jam doa. Aku bersujud ku puja kepada Bapa yang ramah, pemberi berkat kelimpahan. Firman-Nya aku ikuti, ke hadirat-Nya ku pergi, bebanku serahkan padanya. Betapa indah jam doa. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Sebastian. Selamat malam bagi kita semua. Kita bersyukur di malam hari ini kita bisa berkumpul di hadapan Tuhan untuk kita bisa beribadah di dalam persekutuan doa, dan kita juga akan merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan di malam hari ini kita ambil dari Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Jika kita sudah mendapatkannya, mari kita membacakannya bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 kita baca bersama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita
kembali berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang hidup, Allah yang benar dan Allah yang kekal. Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami, yang begitu baik, yang begitu setia di dalam mengasihi dan melindungi kami. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, karena di malam yang baik ini kami boleh berkumpul kembali. Meski di rumah kami masing-masing, untuk kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menyanyikan pujian bagi-Mu. Dan terlebih ya Tuhan, kami bisa datang di hadapan-Mu untuk menaikkan segala pokok doa kami. Dan di saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau Tuhan menemukan damai sejahtera daripada-Mu. Di tengah-tengah kondisi dan keadaan saat ini, di dunia ini ya Tuhan, ketika begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak kesedihan, begitu banyak ketakutan yang terjadi, dan kami pun tidak terlepas dari ini semua. Sebab keadaan yang begitu membuat kami merasa takut dan gentar. Namun Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, yang akan menghibur kami, yang akan menolong kami agar kami memiliki damai sejahtera daripada-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar kami ya Tuhan boleh memahami firman-Mu, dan kami boleh melakukannya, mengaplikasikannya dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami ya Tuhan ada ketenangan bersama dengan Engkau dalam menjalani hari-hari ke depan ini. Kasihan dan tolong kami ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar sekiranya kami boleh layak di hadapan-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita semua sangat menyadari dan sangat mengakui bahwa situasi saat ini tidaklah baik. Setiap hari kalau kita melihat, membaca berita, menonton berita, situasi semakin hari semakin buruk. Jumlah orang yang terkena penyakit COVID-19 atau Corona bertambah, terus bertambah. Di Indonesia sendiri sudah 2.000-an. Sudah lebih dari 2.000 orang. 2.000 kasus positif. Dan ini tidak terjadi hanya kepada orang yang tidak percaya Tuhan. Justru banyak anak Tuhan yang terkena penyakit yang satu ini. Dan kita merasa khawatir dan takut. Terlebih di Batam ini, karena daerah Batam begitu dekat dengan Singapura, Malaysia. Kemarin terjadi sebuah kekhawatiran yang begitu besar karena banyaknya orang yang pulang dari luar negeri masuk ke Batam, masuk ke daerah sekitar Batam. Dan itu semua membuat kita menjadi cemas, khawatir dan takut. Nah, firman Tuhan di malam hari ini kiranya membuat kita menjadi lebih tenang, lebih tidak khawatir lagi, sebab firman Tuhan di sini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Katanya kepada mereka, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, kekhawatiran ini terjadi di dalam akal dan pikiran kita. Ketika kita memikirkan sesuatu, dan ketika kita terlalu memikirkan sesuatu, timbullah yang namanya kekhawatiran. Begitu banyak pertanyaan yang timbul di dalam pikiran kita ketika kita mempertanyakan atau memikirkan sesuatu. Contohnya kita memikirkan tentang keadaan saat ini. Begitu banyak pertanyaan yang muncul di kepala kita. Pertanyaan pertama mungkin, kenapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Mungkinkah ini perbuatan orang-orang jahat? Atau ini memang alam yang, ada yang percaya bahwa ini adalah alam yang marah terhadap kita?
Kita yang percaya Tuhan, mungkin kita bertanya apakah Tuhan sedang menghukum kita? Apakah Tuhan sedang marah kepada kita? Kita bertanya kenapa ini bisa terjadi? Kemudian kita bertanya kapan ini akan berakhir? Situasi yang seperti ini kapan berakhir? Kita terus memikirkan kapan ini bisa berakhir. Sudah beberapa minggu sejak pertama kali ditemukan di Indonesia. Bahkan sudah lebih dari 1 bulan. Dan kita bertanya kapan ini akan berakhir? Mungkinkah akan berakhir? Lalu kita mulai bertanya bagaimana caranya supaya ini berakhir? Bagaimana kalau ini tidak berakhir? Kalau ini terus menerus seperti ini? Keadaan terus menerus seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini timbul di dalam pikiran kita dan membuat kita menjadi sangat khawatir. Nah, saya tidak mengatakan atau firman Tuhan tidak mengatakan kepada kita untuk tidak peduli sama sekali. Tentu firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melakukan tanggung jawab kita. Berarti kita harus memikirkan tentunya. Dan di sini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita berbicara tentang penyakit corona karena ini yang khusus terjadi saat ini. Tapi ini juga bahkan untuk keperluan kita sehari-hari. Hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari. Nah, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk tidak peduli. Kita tidak memikirkan tentang edukasi kita, kita tidak memikirkan tentang pekerjaan kita tidak memikirkan tentang masa depan kita. Tidak, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk memikirkan semuanya ini, untuk melakukan semuanya ini. Tetapi ketika kita memikirkan semuanya ini, firman Tuhan katakan kepada kita, jangan kamu khawatir. Artinya kamu melakukan bagian kamu, tapi ada sesuatu yang berbeda dengan kamu dan orang lain di luar sana. Yaitu ketika kamu pun sedang memikirkan semuanya ini, kamu tidak khawatir sama sekali. Nah, saya coba mencari tahu kenapa kita menjadi sangat khawatir. Dan saya percaya jawabannya adalah karena ketika kita sudah memikirkan semuanya itu, kita tidak menemukan jawabannya. Banyak hal yang kita tidak temukan jawabannya. Contohnya pertanyaan kapan ini akan berakhir, kita tidak temukan jawabannya. Dan ketika kita tidak menemukan jawabannya, kita berpikir, kalau ini tidak berakhir, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Tapi sebagai anak Tuhan dikatakan kepada kita, setelah kita berpikir ada atau tidak ada jawabannya, firman Tuhan katakan kepada kita, jangan khawatir. Tidak perlu khawatir. Stop untuk khawatir. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita berpikir, kita mempertimbangkan, dan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita pikirkan, kita coba rencanakan sesuai dengan apa yang kita bisa. Hal-hal yang tidak kita tahu, hal-hal yang kita tidak temukan jawabannya, tidak masalah. Semuanya ini setelah kita pikirkan, setelah kita rancangkan dan kita mau lakukan, kita tidak perlu mengkhawatirkan semuanya ini, tapi kita perlu untuk datang kepada Tuhan dan menyatakan. Nah, menyatakan di sini bukan hanya sekedar memberitahukan informasi. Tuhan, aku butuh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekedar informasi, Tuhan, aku perlu ini semua. Bukan hanya sekedar informasi. Makanya di sini Rasul Paulus begitu jelas mengatakan ketika kita menyampaikan keinginan kita ini, dikatakan di sini bahwa kita harus melakukannya di dalam doa dan permohonan. Seolah-olah doa saja tidak cukup.
Rasul Paulus menambahkan kata permohonan. Nah, doa kita tahu itu adalah hal yang kita sering lakukan sebagai umat Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tapi lebih lagi ditambahkan sebagai permohonan. Berarti keinginan yang mau kita sampaikan kepada Tuhan bukan hanya sekedar memberikan informasi kepada Tuhan, tapi kita memohon kepada Tuhan. Kita memberitahukan kepada Tuhan bahwa kita membutuhkan hal ini, Tuhan. Bahwa kita sangat memerlukan hal ini, bahwa kita sangat membutuhkan hal ini. Kita berbicara kepada Tuhan, kita beritahukan kepada Tuhan alasannya apa. Kenapa Tuhan harus menjawab doa kita? Sama seperti orang tua kepada anak-anaknya, atau anak-anak kepada orang tuanya. Saya pernah menjadi seorang anak di keluarga, tentunya kepada orang tua saya. Nah, ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, kalau kita hanya datang kepada orang tua kita dan katakan kepada dia, "Ma, aku butuh sepatu." Itu saja yang kita katakan. Bagaimana tanggapan orang tua kita terhadap kita? Apakah orang tua kita langsung menjawab kita, atau responnya sangat lebih peduli ketika kita hanya mengatakan, "Ma, aku butuh sepatu," daripada kalau kita mengatakan kepada orang tua kita, "Ma, aku sangat butuh sepatu karena sepatuku sekarang itu sudah rusak, sudah bolong sana sini. Kalau aku berjalan, debu masuk. Bukan hanya itu, aku malu kepada teman-temanku." Kita beritahukan alasannya kenapa, dan alasan kita begitu jujur. Tentu respon orang tua kita tahu itu akan sangat berbeda. Nah, tentu Allah sangat berbeda dengan orang tua kita. Orang tua kita tidak tahu apa yang kita butuhkan, karena mereka hanya manusia biasa. Tapi Tuhan tahu segala sesuatunya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi di dalam karakter Tuhan sebagai Bapa kita, Dia juga mau kita datang kepada Dia dan memohon. Saudara-saudara, kegagalan orang Kristen yang terbesar di dalam dunia ini bukan hanya sekedar dia tidak melakukan firman Tuhan, tapi tidak pernahnya dia memohon kepada Tuhan. Begitu dinginnya kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan seperti mesin ATM. Kita datang, kita tekan, muncul uangnya. Itu yang kita mau tentang Tuhan. Kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita jangan menjadi orang Kristen yang seperti ini. Kita harus datang kepada Tuhan dan memohon betul-betul. Makanya ada seorang hamba Tuhan mengatakan, gunung bisa runtuh di atas lutut. Dengan berlutut, dengan memohon kepada Tuhan. Kita melupakan yang namanya kuasa doa. Doa betul memiliki kuasa. Jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kuasa itu begitu besar. Maka kita harus datang kepada Tuhan. Apa yang kita inginkan saat ini? Apa yang kita butuhkan saat ini? Dalam kondisi seperti ini, tentu yang paling besar yang kita inginkan adalah penyebaran virus corona ini dapat dihentikan. Itu adalah keinginan kita paling besar saat ini. Karena gara-gara penyebaran virus corona ini, segala hal di dalam hidup kita terhenti, terkendala. Yang dulunya kita aman, tenang, sekarang penuh dengan kekhawatiran. Dulu kita bisa bebas pergi keluar sana, sekarang kita sangat takut, sangat khawatir pergi keluar. Jangankan untuk bersantai di luar sana, untuk membeli kebutuhan kita saja, kita berpikir, oh jangan-jangan pemilik warung sudah terkena dan kita datang ke sana, kita kena. Atau mungkin pelanggan lainnya datang ke sana, pegang barang ini, pegang barang itu, dan kita pergi sana, kita pegang barang itu, kita beli barang itu, kita kena. Sangat takut, sangat khawatir. Belum lagi ancaman, atau bukan ancaman,
gertakan atau mungkin ini sesuatu yang baik bagi kita dari pihak aparat yang bekerja. Tidak boleh ngumpul, mereka akan datang dan mengusir kita, membubarkan perkumpulan kita. Adanya rasa takut. Bagaimana dengan pekerjaan kita? Yang dulunya kita bisa datang ke pekerjaan dengan bebasnya, biasa saja, santai saja. Sekarang seolah-olah tidak bisa seperti itu. Bagaimana kalau bangkrut pekerjaan kita? Bagaimana studi anak-anak kita? Apalagi yang mau lanjut sekolah ke jenjang yang lain, dari SMP ke SMA, atau dari SMA ke universitas, atau dari SD ke SMP. Ini sudah bulan April. Kalau ini tidak selesai, lalu bagaimana? Bagaimana dengan masa depan mereka? Tidak perlu khawatir. Keadaan memang sulit, dan ini adalah keadaan yang sangat besar di hadapan kita. Maka kita datang kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan bermurah hati. Saudara-saudara, sejak corona ini muncul dan sejak semuanya berubah dalam kehidupan kita oleh karena penyakit ini, coba cek diri kita. Sudah berapa banyak kita berdoa untuk masalah ini? 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin tidak pernah. Tidak pernah kita doakan, tidak pernah kita memohon kepada Tuhan. Makanya kita penuh dengan kekhawatiran, dan makanya juga Tuhan tidak bermurah hati kepada kita. Karena kita sendiri umatnya, anak-anaknya, tidak peduli untuk datang kepadanya dan memohon. Saudara-saudara, datang kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Datang kepadanya dengan memohon, bukan dengan memerintahkan corona supaya dia berhenti. Kamu tidak perlu memerintahkan corona untuk berhenti. Karena ada saja orang di luar sana yang merasa dirinya hebat, memerintahkan corona untuk berhenti. Datang kepada Tuhan, berdoa dan memohon. Kiranya Tuhan bermurah hati. Dan setelah kita datang kepada Tuhan dengan doa dan permohonan, dan ditambah dengan ucapan syukur, fakta bahwa kita masih bisa hidup sampai hari ini itu karena Tuhan menolong kita. Sejak penyakit ini muncul dan sudah ada di Batam, saudara-saudara, kita jangan berpikir bahwa kita ini begitu kuat dan kebal sehingga kita tidak terkena penyakit ini. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita juga terkena penyakit yang satu ini. Jadi ucapkan syukurmu. Datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dan di sini firman Tuhan katakan apa setelah kita melakukan semuanya itu? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera, rasa tenang dan aman. Meskipun dunia begitu takut dan khawatir, kita bisa tidur tenang, saudara-saudara. Walaupun kita tidak menemukan jawabannya, tidak masalah. Kita masih bisa tidur tenang, kita masih bisa ada damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita. Kita tidak takut, kita tidak khawatir. Dan damai sejahtera ini dikatakan apa? Melampaui segala akal. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kekhawatiran muncul karena kita terlalu banyak berpikir dan kita tidak menemukan jawabannya. Tapi ini melampaui hal itu. Ketika ditanya kepada kita kenapa kita masih bisa tersenyum, kenapa kita masih bisa tenang, kenapa kita penuh dengan kedamaian meskipun dunia atau keadaan begitu mencekam. Apakah kita sudah menemukan jawabannya? Atau mungkin orang berpikir kita sudah temukan vaksinnya? Atau kita mempunyai kekebalan tubuh yang begitu luar biasa hebatnya? Tidak. Kita katakan bahwa kita percaya kepada Tuhan.
Aku sudah berdoa kepada Tuhan. Aku sudah sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan ini yang setia ini akan menolong. Dia akan menjawab doaku sesuai dengan kehendaknya. Maka aku tenang. Saudara-saudara, apa sebenarnya yang begitu mengkhawatirkan dan menakutkan kita? Masa depan kita dalam dunia ini, Tuhan katakan sama kita apa? Dia akan bersama dengan kita. Apa yang kita perlu takutkan ketika Tuhan ada bersama dengan kita? Baik dalam keadaan baik maupun buruk, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan berjanji kepada kita, anugerahnya selalu cukup bagi kita. Lalu apa yang perlu kita takutkan? Kita takut sakit? Tidak peduli sakit. Karena anugerah Tuhan cukup bagi kita untuk memampukan kita melalui penyakit yang kita hadapi, sakit yang kita hadapi. Dan ketakutan mungkin yang terbesar bagi manusia adalah kematian. Dan kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Tidak perlu takut yang namanya kematian. Jikalau Tuhan mengizinkan, setelah kita melakukan seluruh bagian kita menjaga diri kita, kita melindungi diri kita, kita tinggal di rumah, kita tidak pergi kemana-mana, supaya kita tidak terkena penyakitnya. Tapi kalau toh kita pasti kena, Tuhan begitu mengizinkan kita terkena penyakit ini dan kita meninggal dunia, tidak perlu takut. Apa yang kita takutkan? Karena kita anak-anak Tuhan, kita akan pergi ke sorga. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan di sorga selamanya. Makanya Rasul Paulus mengatakan, mati bagiku adalah keuntungan, karena aku pergi ke sorga bersama dengan Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Makanya di sini dikatakan bahwa damai sejahtera Allah, damai sejahtera yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, itu melampaui segala akal. Orang di luar sana tidak memiliki ini. Hanya kita, anak-anak Tuhan. Tuhan mau memberikan kepada kita damai sejahtera ini yang melampaui segala akal. Maka kita perlu melakukan bagian kita, yaitu kita datang kepada Dia berdoa, memohon dan mengucap syukur, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas di sini dikatakan dalam Kristus Yesus. Karena damai sejahtera yang begitu besar, pengharapan akan kehidupan kekal, janji Tuhan Dia akan bersama dengan kita, semuanya terkait dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang berjanji akan memelihara kita, Dia yang berjanji akan bersama dengan kita, juga telah mengalahkan maut bagi kita. Lalu apa lagi yang perlu kita khawatirkan? Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, waktu yang sangat sulit, mungkin penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran di dunia ini. Mari kita ambil momen ini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ketika kita melihat sebuah musibah, ada dua hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, Allah sedang murka. Allah sedang menghukum kita. Allah sedang menghukum umat manusia oleh karena dosanya. Dia mau menyadarkan mereka bahwa mereka tidak mampu untuk melawan Tuhan. Mereka tidak seharusnya meninggalkan Tuhan. Tuhan mau menyadarkan mereka untuk datang kembali kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dan dalam firman Tuhan, tidak lain dan tidak bukan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sedang menghukum dunia oleh karena perbuatan dosa mereka. Oleh karena itu kita harus bertobat dari segala dosa kita. Dan yang kedua, mungkin Tuhan juga sedang memukul kita, anak-anak yang mungkin sudah percaya kepada Tuhan, tapi mungkin terlalu menikmati dunia ini, terlalu jauh daripada Tuhan. Tuhan mau menyadarkan kepada kita untuk kembali dekat kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Kita bangun pagi-pagi yang kita pikirkan pekerjaan kita, studi anak-anak kita, bagaimana mendidik anak kita. Kita pikirkan semuanya sesuai dengan kekuatan kita, tapi kita tidak serahkan kepada Tuhan. Sekarang Tuhan mau mengajarkan kepada kita apa yang bisa kamu lakukan. Tidak ada yang bisa kamu lakukan satu hal pun.
virus yang begitu kecil bahkan tidak terlihat oleh mata, kamu tidak bisa atas. Datang kepadaku. Itu yang Tuhan inginkan, datang kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita bermalas-malasan beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kepada kita sekarang, lihat, kamu bermalas-malasan beribadah kepada aku buat kamu tidak datang ke gereja sama sekali. Kamu ibadah di rumah kamu masing-masing. Saya yakin dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan merasa sangat sedih ketika kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan, berkumpul bersama-sama saudara-saudari kita di dalam Tuhan. Hamba-hamba Tuhan juga menangis bersedih karena tidak bisa bertemu dengan jemaatnya. Gembala yang baik pasti sedang sangat bersedih hari-hari ini, karena domba-dombanya di luar sana dan dia tidak bisa menemui mereka. Dia cuma bisa menemui mereka dengan melihat kamera yang digunakan untuk merekam atau live streaming. Guru saya di Singapura dia mengatakan di hari pertama dia live streaming, dia katakan apa? Jemaatnya lebih beruntung karena jemaatnya masih bisa lihat dia, tapi dia tidak bisa lihat jemaatnya. Yang dia lihat cuma kamera. Ada rasa sedih. Dan Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk betul-betul menggunakan kesempatan yang ada. Selama ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepadanya dengan tenang, dengan bebas, tapi kita sia-siakan. Dan Tuhan sedang menghadirkan kita supaya kita mengingat akan hal ini, sehingga nanti ketika corona ini selesai dan keadaan menjadi baik dan seperti sedia kala, kita bisa datang dengan penuh semangat menggebu-gebu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan selama ini kita tidak datang persekutuan, tidak datang persekutuan doa, tidak datang persekutuan sesuai dengan kriteria usia kita, remaja, pemuda, komisi pria, komisi wanita, semuanya kita tidak datang. Kita bermalas-malasan. Ini adalah waktu bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan meminta pengampunannya, dan mengevaluasi diri, membangun diri kembali, membangun kerohanian kembali, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mohon supaya semuanya ini berlalu sesegera mungkin, supaya aku bisa datang kembali ke persekutuan. Kita selama ini mungkin tidak berdoa kepada Tuhan, baik di rumah kita maupun dalam segala hal yang kita kerjakan. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Dia. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan meminta pengampunannya. Tuhan, ampuni saya karena saya tidak pernah datang kepadamu, karena saya tidak berdoa kepadamu. Dan mulai hari ini, mulai malam ini, kita betul-betul datang kepada Tuhan dan terus datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Hubungan kita perbaiki dengan Tuhan. Kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita baca firman-Nya. Mungkin selama ini kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kita hanya membuka firman Tuhan ketika kita datang ke gereja. Hanya itulah waktu di mana kita membuka Alkitab ini. Saudara-saudara, banyak waktu yang diberikan oleh Tuhan saat ini kepada kita. Maka baiklah kita kembali datang kepada Tuhan. Kita baca firman dengan rutin. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan saat ini bagi kita semua. Segala sesuatu terjadi demi kebaikan bagi kita yang mengasihi. Tidak ada yang tidak baik. Bahkan di dalam menghukum kita agar kita sadar, itu baik bagi kita, agar kita kembali kepada Tuhan. Jadi biarlah semuanya kita berdoa sama-sama agar pandemik ini cepat berlalu. Dan ketika sudah berlalu, mari kita sama-sama juga berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang berubah dalam kerohanian kita. Semakin dewasa, semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mau mengikuti Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau selama ini ya Tuhan kami banyak melakukan dosa di hadapan-Mu, bahkan jauh daripada-Mu. Bapa, kami memohon supaya Engkau ya Tuhan mengampuni kami dari segala dosa kami, dan menimbulkan di dalam hati dan pikiran kami keinginan yang begitu besar untuk datang kepadamu ya Tuhan, untuk menyampaikan segala keinginan kami di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Kasihani dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami semakin dekat kepadamu. Bahkan di saat-saat seperti ini, terlebih ya Tuhan, sadarkan kami bahwa kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, untuk dekat kepadamu dan berkomunikasi dengan Engkau senantiasa. Juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu dengan cara membacanya setiap hari, dan selalu ikut di dalam ibadah, meskipun saat ini masih ibadah secara online. Kasihani dan tolong kami ya Bapa, kami memohon pertolongan. Dan untuk keadaan dunia saat ini yang sedang menghadapi pandemik ini, kami mohon ya Tuhan kemurahan-Mu, agar sekiranya Engkau ya Tuhan pada waktu-Mu yang baik, sesuai dengan rencana-Mu yang selalu baik bagi kami, Engkau ya Tuhan menghentikan pandemik ini, karena hanya Engkau ya Tuhan yang mampu melakukannya. Kami mohon ya Tuhan, supaya kami umat-Mu bisa pergi kembali keluar sana untuk menjadi saksi-Mu dalam segala hal yang kami lakukan dan kerjakan. Kami juga umat-Mu bisa kembali berkumpul ya Tuhan, sebagai kawanan domba-Mu, bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan menguatkan satu dengan yang lain di dalam Engkau. Demi ya Tuhan kerohanian anak-anak-Mu, dan demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, kami memohon agar sekiranya Engkau ya Tuhan menolong kami semua, agar pandemik ini ya Tuhan bisa selesai secepatnya sesuai dengan kehendak. Kami mohon ya Tuhan kemurahan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sementara kami akan masuk ke dalam jam doa. Tuhan bawa kami, Kau sucikan hati dan pikiran kami. Kami boleh layak di hadapan-Mu untuk menaikkan segala pokok-pokok doa kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau menyendengkan telinga-Mu kepada kami, untuk mendengarkan seruan kami ya Tuhan di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu kaum muda sekalian, kita bersyukur di situasi yang mengkhawatirkan dan menakutkan saat ini, kita masih disediakan Tuhan, diberikan Tuhan waktu beribadah setiap minggu, berdoa seperti sekarang ini. Ketika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan, mari kita pergunakan dengan baik, supaya Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Kita siapkan hati kita di dalam jam doa kita. Pertama sekali mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di situasi yang ada saat ini, situasi yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Tuhan masih memelihara, melindungi, memberkati kehidupan kita pribadi, keluarga kita. Nah, kita juga bersyukur di situasi yang ada saat ini, walaupun kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, tapi Tuhan masih menyediakan, memperlengkapi satu bentuk ibadah yang boleh kita ikuti untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, baik di dalam jam doa
terlebih di dalam ibadah umum. Topik doa ucapan syukur, di akhirnya kita mohon pengampunan dosa sebelum nanti kita datang ke hadapan Tuhan, berdoa, memohon, berharap atas segala kebutuhan di dalam kehidupan kita. Topik doa ucapan syukur, pengampunan dosa, kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini, di mana setelah beberapa waktu yang lalu, oleh karena situasi yang ada saat ini, merebaknya virus yang ada saat ini Tuhan, virus corona, kami sempat terhenti di dalam berdoa kepada Tuhan, oleh karena peraturan pemerintah yang tidak mengizinkan baik beribadah, baik melakukan hal-hal yang lain di dalam kebersamaan, karena akan memicu semakin berkembangnya virus yang ada. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di malam hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah bersekutu di dalam jam doa kami, bahkan berdoa memohon berharap ke hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk banyak berkat dan segala kemurahan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau di situasi yang ada saat ini, Tuhan masih memperlengkapi gereja Tuhan, menyediakan bagi umat-Mu tempat dan kesempatan bagi kami untuk boleh tetap beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, datang berdoa walaupun kami melakukannya di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk penyediaan tangan Tuhan yang begitu baik, memperlengkapi segala hal yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu, biarlah Tuhan tetap memberkati, memberikan hikmat, pertolongan dan kekuatan, sehingga segala sesuatu yang dipersiapkan biarlah boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami datang ke hadapan Tuhan berdoa, memohon, berharap akan segala pergumulan pengharapan kami di hadapan Tuhan, kami mohon Tuhan dengan segala kerendahan hati, ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami, sucikan kuduskan kami Tuhan dari pelanggaran kekotoran kami, supaya kami layak datang ke hadapan Tuhan, berdoa, menyampaikan seluruh pengharapan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Topik doa yang akan kita doakan, pertama sekali kita berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang pernah melayani kita, bahkan hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Kita berdoa untuk Bapak Budi, kita berdoa untuk Ibu Suparti, kita berdoa untuk Elder Tanikeng yang pernah bersama dengan kita, Dr. Kor, dan juga kita berdoa untuk Pendeta Denis yang setia melayani kita di dalam perjamuan kudus. Kita juga berdoa untuk Pendeta Stephen Ko yang pernah juga menjadi bagian pelayanan gereja kita, Bapak Samson Huta Galung. Bahkan kita juga berdoa malam hari ini karena ada hambanya yang boleh membantu gereja kita saat ini, terlebih untuk ibadah online yang ada. Kita doakan Bapak Sebastian, bahkan juga Bapak Timbangan yang di minggu-minggu terakhir di bulan Maret beliau ada bersama dengan kita untuk melayani umat Tuhan di GAPI Getsemani. Lalu kita berdoa untuk pengurus gereja. Ada Bapak Aritonang, Bapak Pangaribuan, Bapak Estobing, supaya pengurus gereja ini juga boleh tetap setia untuk melayani Tuhan, diberkati dalam setiap kehidupan keluarga mereka. Kita juga berdoa untuk pengurus komisi. Kita berdoa untuk Bapak Siregar sebagai Ketua Komisi Pria,
Kita berdoa untuk Ibu Sihite, Ketua Komisi Wanita. Kita berdoa untuk Yosriel, Ketua Komisi Pemuda Remaja yang saat ini sudah digabung. Lalu kita berdoa untuk Ibu Suparti yang menanggung jawabi akan pelayanan anak-anak, baik sekolah minggu, chapel, dan juga Jumat Ceria Buana Raya. Lalu kita juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kita berdoa untuk Ibu Suparti, Bapak Estobing, Saudari Tiki, Saudari Rahel, dan juga Saudara Marco. Lalu kita doakan Ibu Selfrida yang ada di Buana Raya, Jumat Ceria, dan juga kita berdoa untuk guru-guru yang melayani pelayanan di chapel Sekolah TK SD Oret Labora. Itu topik doa untuk seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja kita. Lalu topik doa yang kedua, kita berdoa untuk keberadaan jemaat. Jemaat yang sakit, kita doakan Ibu Sinaga, Sinaga, Ibu Parapat, dan juga keluarga jemaat yang lain yang kita tahu saat ini dalam keadaan sakit. Lalu kita berdoa untuk jemaat di situasi saat ini yang mungkin membutuhkan pekerjaan, supaya Tuhan menolong mereka. Berdoa juga untuk jemaat yang lemah iman, yang tidak pernah datang ke rumah Tuhan, yang mungkin jarang, kita doakan mereka. Lalu kita berdoa untuk orang tua single. Kita doakan Ibu Bonita, Ibu Alfonso, Ibu Estobing, mamanya Murni. Lalu kita berdoa untuk orang tua kita yang sudah lanjut umur. Kita berdoa untuk Ibu Magdalena Pasaribu, Opung Dani yang ada di Medan. Bahkan juga kita berdoa untuk kakek, orang tua Pak Budi yang ada bersama dengan kita di Batam ini. Lalu terakhir sekali di dalam topik doa pertama untuk kita doakan, kita berdoa untuk anak jemaat yang berencana untuk melangsungkan pernikahan. Kita berdoa untuk Jeffrey dan juga Erina, dan juga Nesia bersama pasangannya Fabrik Fernando Hutapea, supaya Tuhan memberkati rencana ini. Topik doa yang sudah saya sebutkan untuk kita doakan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk berdoa menyerahkan seluruh hamba Tuhan yang melayani gereja-Mu Gapi Getsemani. Kami berdoa untuk Bapak Budi di situasi yang ada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini, supaya Tuhan dalam masa-masa yang ditetapkan oleh sinode, dan kami percaya semuanya itu terjadi atas kehendak Tuhan. Biarlah hamba-Mu terus boleh berserah diri, memandang hanya kepada Tuhan, supaya segala sesuatu terjadi seperti yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami adalah hal yang terbaik untuk boleh kami terima dari kebaikan dan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk hidup masa mudanya, Tuhan memberkati. Bahkan juga Tuhan banyak tanggung jawab yang dilakukan, terlebih untuk sekolah saat ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat-Mu, pertolongan, sukacita dan damai sejahtera. Rencana di masa depan, terlebih untuk pendamping hidup. Tuhan Yesus, nyatakanlah kemurahan-Mu bagi Bapak Budi. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga, baik kakek yang bersama dengan kami di Batam, bahkan juga seluruh keluarga besar yang ada di Jawa. Tuhan Yesus yang menolong, memberkati, melindungi dan merahmati, mencukupkan
segala berkat kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan kami Ibu Suparti. Berkati dengan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan di dalam bagian tugas pelayanan. Tuhan memberikan pertolongan kekuatan, dan Tuhan juga memberkati sebagai ibu rumah tangga, memberikan tanggung jawab yang baik, supaya juga Tuhan keluarga boleh dilayani dengan pertolongan sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang pernah menjadi bagian pelayanan gereja kami. Kami berdoa untuk Elder Tan Nikeng, Dr. Kor, Reverend Stephen Ku, Bapak Samson Huta Galung, Bapak yang baik dalam sorga. Bahkan kami juga mengingat Bapak Arnold. Kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam pelayanan mereka, Tuhanlah yang menolong, memberkati, memberikan damai sejahtera, sukacita, hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga, Tuhan memberikan sukacita, segala berkat, kebutuhan yang mereka rindukan. Bahkan apapun pergumulan keluarga, Tuhanlah yang beserta menolong, memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan saat ini hamba-hamba-Mu yang boleh tetap melayani Gereja Tuhan Gapi Getsemani. Kami berdoa untuk Pendeta Denis. Kami juga berdoa untuk Bapak Timbangan Tarigan. Kami berdoa untuk Bapak Sebastian. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur Tuhan menyediakan, Tuhan memperlengkapi segala kebutuhan gereja-Mu untuk menyediakan hamba Tuhan yang boleh melayani jemaat-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dengan hikmat bijaksana, kekuatan kuasa yang daripada Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Berikan kerendahan hati, kesabaran di dalam melayani banyak jemaat, supaya Tuhan pelayanan mereka juga tetap boleh menjadi berkat bagi kami sekalian, kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam setiap pergumulan pribadi mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang menolong, memberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus gereja-Mu, Bapak Aritonang, Bapak Pangaribuan, hamba sendiri. Bahkan kami juga berdoa untuk semua pengurus komisi, Bapak Siregar, Ibu Sihite, Saudara Yosriel, Ibu Suparti, bahkan seluruh perangkat pelayan di gereja-Mu, bahkan untuk guru-guru sekolah minggu. Kami berdoa menyerahkan Ibu Suparti, hamba sendiri, Saudari Tiki, Saudari Rahel, Marco, bahkan Ibu Selfrida, dan juga guru-guru TK SD Oret Labora yang melayani chapel. Tuhan, kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam banyak tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan, biarlah kami sungguh sadar, itu semua bukan kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, bukan oleh karena kecerdasan kepintaran kami, tapi semuanya biarlah kami sadar dan percaya Tuhan yang memberikan kuasa, kekuatan, pertolongan kepada kami, supaya jangan ada di antara kami yang memegahkan diri. Dan biarlah kami Tuhan dipakai Tuhan sebagai pelayan yang boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Kami serahkan Tuhan seluruh keberadaan kami di dalam setiap pergumulan pengharapan pribadi kami. Biarlah Tuhan yang beserta menolong, memberkati kami. Inilah doa kami Bapa, berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk keberadaan kami sekalian jemaat Tuhan. Kami yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Ersinaga yang masih terbaring lemah. Kami terus mendukung, mendoakan dia ke dalam tangan pengasihan.
supaya Tuhan menyatakan kehendak-Mu. Berikanlah kesembuhan, kesehatan yang sempurna, walaupun bagi kami manusia mungkin sangat mustahil. Tapi biarlah seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, iman kami, kepercayaan kami, kesungguhan kami berserah diri kepada Tuhan, itulah yang menjadi bagian yang boleh kami terima dari kebaikan Tuhan. Secara khusus untuk kebutuhan kesembuhan Ibu Ersinaga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain yang lemah tubuh, Ibu Parapat, bahkan saudara-saudari kami yang lain. Biarlah Tuhan, semua kami yang ada dalam kelemahan tubuh berserah diri ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan kesehatan kesembuhan atas sakit penyakit yang kami derita. Kalau kami membutuhkan biaya pengobatan, Tuhan kami mohon penyediaan tangan kasih Tuhan sempurna untuk mencukupkan segala kebutuhan biaya pengobatan yang kami perlukan di dalam sakit penyakit yang kami derita. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Siapapun kami, biarlah kami tetap belajar, berserah diri, memohon berharap kepada Tuhan, dan di atasnya kami juga berusaha tanpa jemu dan tanpa lelah, supaya lewat semua usaha yang kami lakukan, Tuhan memberkati, membuka jalan, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan pendidikan kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat yang lemah iman, terlebih yang mengeraskan hati, yang belum mau datang ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan melawat mereka. Biarlah Tuhan menegur, mengingatkan mereka bahwa kami hidup bukan oleh karena kemampuan kami, tapi karena Tuhan yang bermurah hati. Karena Tuhan yang melimpahi segala berkat, rahmat dan kemurahan, sehingga kami boleh hidup sampai saat ini. Sehingga layaklah kami harus datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap keluarga yang bergumul, baik tentang kehidupan keluarga, baik tentang anak-anak, baik tentang rencana di masa depan. Tuhan melawat kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan pemikiran yang baik kepada kami, menentukan banyak hal di dalam kehidupan keluarga kami, supaya setiap apa yang kami lakukan sungguh semuanya datang dari kehendak dan rencana-Mu, sehingga apa yang boleh kami terima Tuhan berkenan, Tuhan memberkati, dan kami juga beroleh sukacita di dalamnya. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan untuk orang tua single yang bertanggung jawab memperlengkapi seluruh kebutuhan hidup keluarga. Kami berdoa untuk Ibu Bonita, Ibu Alfonso, Mama Murni. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Ajarilah orang tua single ini supaya tetap berserah diri, bersandar, berpengharapan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya ketika mereka bergumul, ketika mereka berharap, ketika mereka menginginkan banyak hal dalam kehidupan mereka, terlebih untuk memperlengkapi kebutuhan hidup keluarga, Tuhan menolong, memberkati dan memperlengkapi segala hal yang mereka perlukan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut umur. Kami berdoa untuk Ibu Pasaribu yang ada di Medan, dan juga Opung Dani, juga kakek yang bersama dengan kami di Batam ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, supaya di masa tua mereka juga boleh menjadi teladan dan berkat bagi seluruh anak-anak, seluruh keluarga, bagi seluruh cucu mereka, bahkan bagi seluruh umat dimanapun mereka berada. Tuhan memperlengkapi segala kebutuhan hidup mereka, limpahi dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bahkan biarlah semua orang tua kami ini tetap boleh taat setia kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam sorga, kami juga berdoa menyerahkan
untuk anak jemaat-Mu yang berencana untuk melangsungkan pernikahan. Kami berdoa untuk pasangan Jeffrey dan Erina, Nesia dan Febrik. Bapa di dalam sorga, kami melihat di dalam pemikiran kami, di situasi yang terjadi saat ini, sangat mustahil hal ini akan berlangsung. Tapi Tuhan, pengharapan yang Tuhan ajarkan kepada kami hanya berserah, memohon, berharap, meminta kepada Tuhan. Nyatakanlah kemurahan-Mu, supaya rencana anak jemaat-Mu ini boleh terlaksana dari kebaikan Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, cukupkanlah segala biaya yang diperlukan, segala rencana yang sudah dipersiapkan, bahkan hal-hal yang akan dilakukan, tanggal yang sudah ditentukan. Tuhan Yesus sendiri yang bermurah hati menyatakan kemurahan-Mu. Kedua pasangan ini, bahkan keluarga besar, terus memohon, meminta, berharap kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan kehendak dan kemurahan-Mu bagi kedua pasangan anak jemaat yang akan melangsungkan pernikahan mereka. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan doa permohonan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita kembali berdoa untuk satu bagian topik doa yang akan kita doakan. Kita berdoa untuk pelayanan gereja. Kita tahu saat ini hanya ada 2 pelayanan gereja setiap minggunya oleh karena situasi yang ada. Kita doakan untuk persiapan Jumat Agung di tanggal 10 hari Jumat. Gereja juga akan berusaha mengupayakan untuk kita boleh beribadah seperti saat ini melalui ibadah online dengan pertolongan Tuhan di hari Jumat seperti yang biasa kita lakukan di jam 3 sore, supaya hal ini juga kita doakan. Lalu kita doakan juga untuk ibadah Paskah subuh di hari Minggu di tanggal 12. Gereja juga akan berusaha dengan pertolongan Tuhan untuk memfasilitasi ibadah online di jam 6 pagi secara live. Mari juga kita dukung dan doakan supaya setiap hamba-hamba Tuhan yang memperlengkapi seluruh keberadaan ibadah online ini diberikan pertolongan, hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan. Lalu kita berdoa untuk kebutuhan operasional gereja. Dan saat ini kita tahu gereja, oleh karena kita tidak pernah beribadah lagi di rumah Tuhan, kita juga sangat tahu tidak ada berkat Tuhan yang masuk ke dalam perbendaharaan gereja. Kemarin oleh karena kesepakatan kita bersama, bendahara ada untuk mengumpulkan persembahan dari jemaat, dan mungkin nanti akan disampaikan informasinya kepada kita. Dan lewat jam doa ini juga kami mau sampaikan, kalau mulai hari Jumat ibadah Jumat Agung di dalam ibadah online, kita juga akan mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing, dan persembahan kita akan dikumpulkan setiap Minggu sore jam 6. Informasi ini datang dari bendahara gereja setelah disepakati oleh hamba Tuhan dan pengurus gereja kita. Kita berdoa untuk pekerjaan jemaat. Jemaat di dalam berkat yang mereka terima boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu kita berdoa untuk
pendaftaran ulang izin gereja, pergumulan dengan sinode yang sama-sama kita ketahui. Lalu kita berdoa untuk sekolah TK SD Orait Labora. Di dalam banyak hal kita tahu juga pemerintah sampai tanggal 13 menonaktifkan kegiatan belajar mengajar, dan ada isu bahwa pemerintah menggratiskan uang sekolah selama 3 bulan. Dalam hal ini supaya sekolah ini juga bisa menyikapi peraturan yang ada, supaya sekolah ini juga diberkati Tuhan dengan segala kecukupan. Hal-hal yang lain boleh kita doakan. Dan terakhir kita berdoa untuk situasi yang ada saat ini. Seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan, khawatir sah-sah saja. Tapi kalau sampai ketakutan dan sepertinya kita melihat tidak ada Tuhan, janganlah itu sampai terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita di situasi yang ada saat ini tetap berdoa, berharap, memohon kepada Tuhan supaya segala sesuatunya boleh kembali normal dan kita boleh kembali beraktivitas, dan di atasnya kita boleh tetap leluasa beribadah kepada Tuhan. Dan terakhir kita doakan bangsa dan negara kita. Banyak hal yang dipersiapkan oleh bangsa dan negara saat ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya tentang keuangan, semuanya tentang kebutuhan masyarakat Indonesia. Mari kita berdoa supaya pemimpin bangsa dan negara kita ini diberikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Topik doa terakhir, kita berdoa bersama-sama seperti topik doa yang sudah saya sampaikan untuk kita doakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk pelayanan gereja. Tuhan, di situasi yang terjadi saat ini, gereja Tuhan tidak banyak melakukan ibadah, terlebih di rumah Tuhan, oleh karena peraturan pemerintah. Tapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan memperlengkapi melalui hamba-Mu. Jemaat Tuhan boleh menikmati ibadah walaupun kami lakukan di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua ini. Biarlah lewat segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, seluruh jemaat boleh bersuka cita, boleh bersatu hati untuk tetap mengikuti ibadah ini dengan baik, supaya Tuhan lewat ibadah kami di rumah kami masing-masing, kami juga belajar melihat bahwa dimanapun ketika kami beribadah, kami harus melakukan ibadah dengan segala hikmat yang daripada Tuhan. Diberkati dengan segala pemikiran di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Supaya ketika kami pun beribadah di rumah, kami sungguh-sungguh seperti beribadah di hadapan Tuhan. Supaya kerendahan hati, sukacita dan damai sejahtera melimpah ketika kami beribadah di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan, ibadah yang boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing, semuanya ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam jam doa pun kami bersyukur gereja menyediakan ibadah online persekutuan doa. Tuhan berkati supaya setiap hamba-hamba-Mu yang memperlengkapi ibadah online ini diberkati Tuhan dengan pertolongan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapa yang baik dalam sorga, kami juga akan memperlengkapi ibadah online untuk Jumat Agung dan juga Paskah subuh di hari Minggu. Tuhan Bapa di surga, berkatilah setiap kami yang mempersiapkan segala sesuatunya ini, supaya kami diberkati Tuhan dengan hikmat pengetahuan, dan biarlah kami terus belajar bersandar, berserah diri dalam setiap hal yang kami lakukan, terlebih ketika mempersiapkan pelayanan gereja Tuhan, supaya kami seharusnya lah mempersiapkan diri dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami juga berdoa menyerahkan untuk kebutuhan operasional gereja. Di minggu-minggu terakhir ini oleh karena kami tidak beribadah di rumah Tuhan, gereja tidak memiliki pemasukan yang mungkin memadai. Tapi gereja tetap harus memperlengkapi kebutuhan hamba Tuhan, kebutuhan operasional baik listrik, air dan hal-hal yang lain diperlukan. Tuhan, kami serahkan semua kebutuhan gerejamu ke dalam tangan kasih Tuhan. Nyatakanlah kemurahan-Mu, kirimkan berkat-Mu melalui orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan, yang sudah Tuhan percayakan. Kami juga menyerahkan setiap kami jemaat Tuhan, kami yang diberkati dengan berkat lebih, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, supaya kami juga belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sebagai persembahan kami, sebagai perpuluhan kami, sebagai ucapan syukur kami, supaya perbendaharaan rumah Tuhan boleh diperlengkapi. Walaupun kami tahu Tuhan, berkat-Mu tidak kurang di dalam memperlengkapi seluruh kebutuhan gereja. Biarlah Tuhan juga memberkati pekerjaan seluruh jemaat, bahkan juga jemaat tetap boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam sorga, kami juga berdoa menyerahkan pergumulan gereja akan pendaftaran izin gereja ke Bimas Kristen. Tuhan Bapa di sorga, hal yang sudah lama kami rindukan. Kami hanya berdoa, memohon, berharap kepada Tuhan. Nyatakanlah waktu yang daripada Tuhan bagi gerejamu. Engkau juga mengajari hamba-hambamu mempersiapkan banyak hal untuk gereja boleh memiliki izin, supaya Tuhan, gereja kami boleh menjadi gereja yang diakui oleh pemerintah kami. Kami juga berdoa menyerahkan pergumulan gereja akan sinode, terlebih akan hamba Tuhan kami saat ini. Tuhan Bapa di surga, biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya waktu Tuhan yang menyatakan kemurahan-Mu, memberikan pemikiran yang baik kepada kami, mengerti, memahami bahwa Tuhan berencana, Tuhan menyatakan segala sesuatu untuk kebaikan setiap kami, walaupun menurut kami, di dalam pemandangan kami, di dalam pemikiran kami, sulit kami terima. Tapi biarlah lewat hikmat yang daripada Tuhan, kami belajar duduk diam menanti Tuhan menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, program pelayanan gereja yang tidak bisa kami lakukan oleh karena situasi yang ada saat ini. Biarlah ketika situasi sudah membaik oleh karena kebaikan Tuhan, kami terus boleh melanjutkan program pelayanan gereja yang sudah kami persiapkan. Karena kami percaya semua yang kami lakukan bukan oleh karena kehendak pemikiran kami. Kami percaya semua itu datang dari kehendak rencana Tuhan, dan semuanya kami lakukan bukan untuk pribadi, keluarga kami, tapi semuanya kami lakukan hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba Tuhan kami, pengurus gereja, seluruh pelayan di rumah Tuhan, bahkan jemaat-Mu di dalam melakukan program gereja, supaya kami bersatu hati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan sekolah TK SD Orait Labora. Di situasi yang ada saat ini, program belajar mengajar dihentikan. Tuhan kiranya lewat semuanya ini, sekolah juga bisa memperlengkapi banyak hal. Walaupun mungkin tidak dibenarkan melakukan aktivitas bersama-sama, tapi biarlah di dalam pergumulan, pengharapan, seluruh rencana sekolah TK SD Orait Labora ini, Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi, Tuhan juga selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan sekolah ini. Dan biarlah sekolah ini boleh menjadi berkat bagi anak didik, bagi orang tua anak didik, bagi masyarakat, bagi guru, bagi siapapun yang ada di lingkungan sekolah ini, supaya sekolah ini juga boleh menjadi berkat bagi setiap
masyarakat, bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan situasi yang ada saat ini. Tidak mudah bagi kami untuk tidak ketakutan, untuk tidak khawatir, oleh karena situasi yang mencekam, informasi yang simpang siur. Tuhan Bapa di sorga, biarlah lewat ibadah yang kami lakukan, puji-pujian yang kami nyanyikan, lewat firman Tuhan yang kami dengarkan, kami boleh sungguh berserah diri, menyerahkan seluruh keberadaan kami di situasi yang mencekam saat ini. Kami boleh berserah diri, berharap, bersandar, berpengharapan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Supaya Tuhan, ketika ada bagian yang harus kami lakukan, kami tetap melakukannya dengan memohon pimpinan, pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa dan negara kami. Di situasi yang sulit saat ini, banyak hal yang mereka putuskan mungkin tidak kami inginkan, baik dalam hal membatasi aktivitas, membatasi pekerjaan, membatasi hal-hal yang lain. Bahkan Tuhan, banyak hal yang harus kami hentikan oleh karena situasi yang terjadi saat ini. Biarlah pemerintah kami diberikan kebijakan. Dan saat ini, di situasi yang mencekam, pemerintah juga membebaskan banyaknya napi. Di mana hal ini Tuhan membuat kekhawatiran banyak orang. Bapa di surga, biarlah kami yang percaya kepada Tuhan melihat semuanya ini adalah hal yang terbaik. Walaupun sulit kami terima, biarlah kami menerima apa yang terjadi dengan pertolongan Tuhan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Jikalau banyak doa, permohonan, pengharapan di dalam kehidupan kami, pribadi, keluarga, bahkan kerinduan kami akan gerejamu, kami tidak sebutkan satu persatu di hadapan Tuhan. Oleh karena kelemahan, keterbatasan kami, biarlah Tuhan kami sungguh percaya, sebelum kami meminta, Tuhan sudah menyediakan bagi kami. Tuhan hanya menginginkan kami setia, taat, dan sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sekali lagi Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, supaya kami layak datang menyampaikan seruan, permohonan dan doa kami. Dan dengan kemurahan Tuhan, Engkau menjawab, melimpahkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami undang Bapak Sebastian untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di malam hari ini kami sungguh bisa datang ke hadapan-Mu untuk kami boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan juga menyampaikan segala pokok doa kami di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk waktu ini. Kami berdoa ya Tuhan, sekiranya Engkau yang mendengarkan doa kami Tuhan, Engkau yang menjawab bagi kami segala hal yang telah kami bawa di hadapan-Mu. Dan Tuhan, Engkau yang menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu yang baik bagi kami. Dan Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami juga yang sedang menantikan jawaban daripada-Mu, agar iman kami ya Tuhan tidak goyah dan tidak pernah berpaling daripada Engkau, melainkan kami senantiasa bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera dalam menunggu jawaban daripada Tuhan, mengetahui dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mengontrol segala sesuatunya dan akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Tuhan, kasihan dan tolong kami ya Tuhan. Kami memohon supaya Engkau terus melindungi, yang memberkati kami, yang membawa kami ya Tuhan ke hadapan-Mu senantiasa di dalam doa dan permohonan. Kasihan dan tolong kami ya Tuhan, dan hari-hari ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan tolong kami ya Tuhan, lindungi kami dalam hari-hari ke depan ini.
Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.